ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخاتمة بالشهادة يلا لنا بالسعادة يلا لنا بالسعادة يلا لنا بالسعادة والخاتمة بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله تعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walam yudahi fala yakubanna musallana. Orang yang dia tanggal 10, 11, 12, 13 sampai ini tadi hari tuh dia punya duit lebih, dia nggak berkorban, fala yakubanna musallana, percuma dia sholat, percuma dia ibadah. Kenapa dia nggak mau berkorban? Ini ancaman dari Nabi. Ya sembarangan, bahkan insya'a yamut Yahudian atau Nasraniya. Terserah dia mau pilih orang yang mampu, nggak mau berkorban, nggak mau pelihara korban, minimal kambing. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul Islami khamsatun. Sa'adatun alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salati wa ita'iz zakati wa shaumu ramadana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Alhamdulillah, sekarang kita masuk di Arkanul Islam khamsatun. Rukun Islam ada 5. Kita ketahui ini orang yang kadang sering lupa tebak-tebakan. Rukun Islam ada berapa? Ada 6. Ada yang jawab rukun Islam ada berapa? Ada 5. Satu apa? Rukun Islam iman kepada Allah, itu namanya rukun iman. Kalau ini rukun Islam ya. Jadi ada likulli dinin asas. Setiap agama itu punya asas, fondasi. Ada di sini dalam rukun Islam termasuk daripada rukun agama. Landasan rukun agama itu ada 3 pilar. Itu ada 3. Islam, iman, dan ihsan. Ketiga ini harus berbicara tentang rukun Islam dulu di sini, dan juga rukun iman, ihsan. Ini di sini berangkat dari hadis baginda Rasulullah SAW, di mana an Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin ittala alaina rajulun syadidu bayadhi thiyabi. Datang seseorang, tapi gak ada yang kenal ini dari para sahabat, gak ada yang kenal. Ini orang mana?
dilihat orang jauh, bukan dari jauh. Kalau dibilang tetangga, kok nggak ada yang kenal. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga duduk langsung di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Dia tempelin dengkulnya sama dengkulnya dengkulnya Nabi. Nah ini. Kemudian dia nanya, dikasih tahu sama Nabi, Islam itu baca 2 kalimat syahadat, dan yang kedua mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, haji bagi yang mampu. Kalau kemudian ini orang udah nanya, ngomongnya apa? Sodakta, benar kamu ya Muhammad. Dia nanya, dia nggak benar. Kan orang begini dibilang ngomong, dia nanya, dia nggak benar. Nggak benerin, dia sahabat ibarat itu udah pada naik darah semua nih. Siapa nih orang? Nanya, dikasih tahu sama Nabi, dijawab, tapi nggak bener. Nabi marah nggak? Kagak marah. Inilah dari hadis ini ngajarin kita anak kita dikritik, ada salah, baik kita atasan, seorang guru, seorang ustaz, seorang terima, salah terima. Barangkali yang membuat kita itu sambungan daripada ilhamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia nggak ada yang sempurna. Kalau saya salah tegur, kami manusia. Kadang kita ya, orang-orang kecil aja kita omongin, ya nggak? Borok diri sendiri kita kagak kelihatan. Jadi jangan sampai. Ini udah ngomong sama dikasih tahu sama Nabi, dijawab benar. Asalnya apa? Terus kemudian apa? Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Sayyidina Umar bilang, saya heran nih sama orang. Orang nanya tapi dia ngebenerin juga. Siapa sih ini orang? Qala fa'akhbirni 'anil iman. Ya Muhammad, kata nih orang yang datang, kasih tahu aku tentang iman. Iman apa sih? Qala Nabi Muhammad, sabar. Ditiru nih sifat begini. Kayak model bagaimananya kapan-kapan kalau kita jadi kiai, jadi guru, jangan kalau nggak kita jadi dituain, orang lagi nanya langsung ngomongin aja, jangan jadi orang tua yang bijak. Orang datang nanya pasti ngasih solusi, bukan pengen omelin. Biar kata dia tengil, semak bagaimana juga ladenin. Ini pesan saya punya guru. Nanti kalau ada orang mau bagaimana aja datang, biar kata orang dalam keadaan dia habis bagaimana, kita mesti begitu. Makanya ini sifat Nabi Muhammad tuh, ini cara dalam hadis tuh kadang kita ambil itibar tuh banyak. Oh Nabi Muhammad, ini orang datang nggak salam nggak apa, yang kita sih kita ini belum ngerti, belum tentu dari Islam mau bukan. Orang selamitan mah biarin aja, kita selamitan kita jangan orang ya, jangan biarin kita biarin gitu. Kita yang ngerti kita harus pahami. Jangan kita yang ngerti kita ngikutin orang kagak ngerti. Biar kali jalan hidayahnya berubahnya dia karena kebaikan kita, bisa jadi. Itu Allah yang tahu dan gitu. Ini dia nanya lagi, Fakbirni an iman itu apa? Qala antum minabillahi, kata Nabi Muhammad SAW menjawab, antum minabillahi beriman kepada Allah, wa malaikatihi dan kepada malaikat Allah, wa kutubihi dan kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi dan kepada utusan Allah, wal yaumil akhir dan kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada ketentuan Allah, baiknya ataupun yang menurut kita ini buruknya. Dijawab lagi, benar kamu ya Muhammad. Nanya dia benar itu. Gimana tuh orang tuh? Akhirnya apa di sini? Qala fa akhbirni anil ihsan. Ya Muhammad, kasih tahu dong. Ihsan itu apa sih? Nanya lagi nih orang, 2 kali 3 kali nanya. Sahabat tuh nahan aja udah, soalnya nggak ada yang berani, ini ada. Salam menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Innahu yara, sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Ini makamnya kita begini makamnya nih. Jadi kita sholat, kita diperhatiin sama Allah. Udah begitu.
Kalau makom tingkatannya hakikat wal ma'rifat baru bisa ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau bisa melihat Allah. Kalau kita belum, kita masih ya kan. Fa innahu yarak. Sesungguhnya Allah melihat kita. Itu ya makom kita begini. Dia nanya, qala fa'akhbirni an sa'ah, kasih tahu dong, nanya lagi nih. Apa sih hari kiamat? Apa sih tentang hari kiamat? Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang nanya lebih tahu daripada yang ditanya, kata Nabi. Wah, sahabat bingung nih. Dia nanya, kiamat apa sih? Kapan sih kiamat? Nabi Muhammad jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang nanya lebih tahu daripada yang ditanya, kata Nabi. Qala fa'akhbirni an amaratiha. Kalau nggak tahu kiamat itu bagaimana dan kapan kiamat, tolong kasih tahu tanda-tandanya ya Rasulullah. Katanya orang yang nanya. Sahabat juga mulai bingung, ini siapa nih? Kalau Nabi bilang, yang nanya lebih tahu daripada yang ditanya. Inilah ada. Maksudnya apa? Kalau kita nggak tahu tentang permasalahan, Nabi aja bilangnya begitu. Nabi sekelas Nabi Muhammad, sekelas kiai, sealim-alimnya kiai itu nggak ilmunya sedikit. Nabi itu ibarat kata lautan. Lautannya ilmu Nabi. Kiai nggak ada segalanya juga ngambil ilmunya Nabi. Ilmunya Nabi luas, belum seberapa yang kita tahu. Ini baru bisa ceramah lagu, nggak ada adab, langsung nentuin hukum. Oh begini, oh boleh begini, kafir kamu kafir, gampang ngafirin orang. Hati-hati orang yang nggak diterima taubatnya, orang yang sering ngafirin orang. Hati-hati, kita nggak tahu dia, kita nggak tahu permasalahannya, jangan tanyanya Ustaz. Allah, sekelas Imam Nawawi ketika ditanya 3 bulan kitabnya nggak dibaca, 3 bulan nggak dibaca nih kitab, ditanya hukumnya ini apa? Beliau bilang wallahu a'lam wa rasuluh, wallahu wa rasuluhu a'lam, yang tahu cuma Allah dan nabinya. Padahal ini seorang imam ulama besar, nggak berani main. Ayo sekarang nanya begini, langsung jawab. Nggak bisa nanya, nggak bisa jawab, buat PR. Kadang gengsi sama sorban. Nggak usah. Kita yang nggak tahu, biar kita nggak tahu hukumnya gimana, jangan pada dulu kitabnya. Kalau tahu ya jawab, kalau nggak tahu ya jangan. Itu. Ini lah buktinya. Ini kata Nabi Muhammad, yang nanya lebih tahu daripada yang ditanya. Ini tawadhunya Nabi. Tanda-tandanya qala antalidal amatu rabbataha. Yang pertama, seorang budak wanita melahirkan majikannya. Kalau kita gambarin ini pakai kalimat ini nggak masuk. Maksudnya apa? Nggak ngerti apa bahasanya Nabi di sini. Tanda-tanda kiamat adalah seorang budak wanita, amat namanya. Amah itu budak wanita. Zaman dulu sebelum Islam itu ada namanya budak. Seorang ibu melahirkan tuannya, maksudnya apa? Anaknya ngatur orang tua. Contoh, berapa banyak sekarang orang tua dijadiin pembantu sama anak. Zaman dulu orang punya anak 10, orang tua kagak pernah disuruh gendong. Sekarang bapak ibunya sibuk, ya kan? Anaknya dititipin sama ibunya. Zaman dulu kagak ada. Kok sekarang bisa emang udah disebutin nama Nabi ini? Maksudnya kita kadang bingung. Makanya hadis itu mesti nanya sama ahli hadis. Dan sekarang terbukti zaman sahabat juga bingung. Masa iya seorang amat, seorang budak melahirkan majikan? Biasanya anak budak ya budak lagi. Ini kok melahirkan majikan? Kok bisa? Sahabat itu bingung, belum nyambung. Kebuktinya sekarang ini tanda-tanda kiamat. Hanya naudzubillah min dzalik. Zaman sekarang udah kebukti banyak. Yang nganterin sekolah cucunya, nyainya, engkongnya, yang menuntun ngurusin emaknya, babunya sibuk. Zaman dulu kagak ada. Ya sama zaman orang tua saya, zaman apa dah, yang saya ingin nggak ada zaman segitu tuh. Zaman dulu. Sekarang aja baru model. Zaman dulu ada orang tua nyuci, ya nggak sambil nyebokin anak bisa, sambil nyuapin anak bisa. Yang gendongnya sambil tidurin, sambil netek 3 anak diurusin. Allah Ta'ala tari asyai yatatawaluna fil bunyan.
Dan banyak nanti kamu akan melihat seseorang dia pengembala kambing, yang dulunya dia ini pengembala kambing, nyeker, nggak pakai baju, usau, kumuh. Kemudian dia nanti pengembala kambing ini berlomba-lomba mendirikan bangunan. Zaman Nabi sahabat bingung, ini hadis apa? Penggembala kambing, miskin, sering nyeker, tiba-tiba berlomba-lomba bikin bangunan besar. Zaman Nabi nggak ada yang pikir. Terbukti sekarang, buktinya apa? Saudi Arabia. Saudi itu asal nenek moyangnya itu mengembala kambing. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun gembala tukang kambing, tukang angon. Nggak ada nabi yang nggak ngangon kambing. Makanya kalau mau jadi nabi, ngangon kambing dulu. Ini jadi petinju, dia nggak mau kena ngangon kambing. Hampir seluruh ada hadisnya. Hampir seluruh nabi pernah ngangon kambing. Kenapa? Kalau ngangon kambing, kambing aja diangon bisa, gimana ngangon orang. Ini penting di Asia zaman ini disampaikan sama Nabi ini jauh-jauh hari. Sahabat bingung. Buktinya apa? No, menara Al-Burj Al-Khalifah. Tingginya kayak apa itu? Kalau enggak salah, itu tingginya 2000 meter. Kayak apa tinggi 2000 meter? Apa masing-masing di mana? Di Dubai bikin. Saudi nggak mau bikin lagi, nggak mau kalah lagi, bikin lagi. Main tinggi-tinggian. Gedung paling cakep di Saudi. Gedung apaan aja cakep, berlomba-lomba. Kemudian pada saingan bangunan gedung dulunya pengembala kambing. Sekarang orang paling kaya kebanyakan dari Saudi. Kayaannya, piaranya bukan kucing, macan, bukan kambing, singa dipiara di Saudi. Mobilnya, top, Lamborghini, Cadillac, mobilnya bangun berlomba-lomba. Bangunin orang juga yang kagak ngaji hadis ini bakal berpikir, oh ini maksudnya nggak begini maksudnya. Makanya pas alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Saya dapat ilmunya begitu, keterangannya itu begini sekarang, terbukti sekarang. Duma qalaba qalabitu malian. Kemudian dia pergi begitu aja. Summa qala ya Umar, Nabi bilang sama Umar, sini Umar. Nih orang tadi habis nanya pergi. Pulang. Enggak tahu kemana. Ya Umar, kata Nabi. Nabi Muhammad melihatnya si Umar, kenapa? Yang ada sewotan Sayyidina Umar. Aduh, Nabi perintah aja, siap perintah ini mah. Nabi ngelirik aja dari, udah siap nih, pedang di samping. Emang begitu, orang Islam zaman dulu kalau mau sholat bawa pedang. Bahkan ada sebuah riwayat yang berangkat kepada sahabat, emang ulama-ulama dulu pada bawa pedang kalau mau sholat. Ya Umar, atadri minasail. Apa manisail? Apakah kamu tahu tadi siapa yang datang yang nanya siapa? Tahu nggak sih Umar? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Yang tahu cuma Allah dan Rasulnya. Qala Nabi Muhammad menjawab, fa innahu Jibrilu atakum ya'allimukum dinakum, rawahu Muslim. Itu yang tadi itu malaikat Jibril, Sayyidina Umar. Oh, pantesan. Ya nggak jadi dah, itu aja. Malaikat Jibril, amin. Makanya kita kadang lihat orang lagi ngobrol sama siapa, orang kayak sama umat belum tentu ada gitu bisa jadi anak kiainya, anak gurunya, ya kan kita kagak tahu. Ya kan orang tinggal lama sini nggak tahu anaknya kiai, ya anaknya dan begini juga sama sih Umar akhirnya lemas saya pakai Jibril nyerah begini kan, jangan berapa itu tempatnya. Nah ini ngajarin berkata Bainal Jibratakum alimukum dinakum. Ini maka Jibril ngajarin, ngasih tahu adabnya datang ke pengajian, duduk dekat sama guru, ngajarin dekat. Cuma nggak mesti bilang nempelin. Maksudnya begini, kapan kita datang ke kiai, lagi mau bertamu, datang deketin, jangan jauh-jauhan, deketin, salaman dekat. Jadi kita ada perlu nih. Jangan perluan datang ke kiai cuma mau bisnis doang. Jangan datang ke kiai mau minta doa. Ya nggak perut sakit, amplop panas, rasanya kena santet. Itu orang ini ngomong, jangan orang dekat ini orang dekat mulu. Ya nggak dekat siapa? Wah adik gue yang dekat. Nah orang yang ngapa-ngapain jangan sering dulu begitu. Karena nyari buku santet juga susah.
Coba saya mau tanya, ada yang kenal dukun sate sini kan jauh. Biaya juga kagak murah, mahal. Makanya itu jangan sembarangan nguru-nguru orang fitnah. Udah itu mau udah sakit sama sakit perut ada yang kerjaan gua nih. Jangan gua lagi ada urusan kanan nih. Kan? Jangan suudon dulu. Makanya itu tadi kita baca Ratib Al-Haddad, mudah-mudahan ya Ratib Al-Haddad itu dipandang kepada pandang besi. Kalau bisa, kalau kata Kiai siapa? Abdul Syafi'i orang Betawi mesti tahu namanya Ratib Al-Haddad. Kalau kagak tahu Ratib Al-Haddad, kagak apal, kagak baca Ratib Al-Haddad, dia bilang bukan orang Betawi. Ini bukan berarti bicara tentang ras, dalam artian buat biro kita, bukan mesti orang Betawi juga. Maksudnya ini penting, terutama ya itu orang masih nggak kenal Ratib Al-Haddad. Ini wiridan standar. Ya wiridan standar buat kita amalin. Saja dulu nih waktunya kapan ngamalinya. Bis maghrib boleh, bisa boleh. Kalau ada urusan penting baca ini Ratib Al-Haddad. Insya Allah berapa banyak orang yang dengan Ratib Al-Haddad merasakan daripada fadilah dan keutamanya. Terutama orang yang sering baca Ratib Al-Haddad istiqomah, insya Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ini pengarangnya ini Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang ada di Yaman. Dia seorang wali Qutbil Irsyad, seorang pimpinan daripada wali di zamannya pada saat itu. Beliau dicabut nikmat penglihatannya oleh Allah Subhanahu. Penglihatan zahirnya dicabut, tapi penglihatan batinnya beliau begitu amat kuat. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, termasuk guru-gurunya para habaib, para ulama dan para kiai yang ada, para syekh masyayikh yang ada di Indonesia khususnya dan juga di seluruh dunia. Kitabnya banyak dibaca di Kuitang tiap hari Minggu, kitabnya beliau Habib Abdullah bin Al-Haddad. Ini udah berapa ratus tahun yang lalu seorang wali udah nggak ada, kuburnya ada di Yaman. Mudah-mudahan kita punya rezeki kita bisa ziarah ke Yaman, banyak para wali di sana. Nah ini Habib Abdullah bin Al-Haddad ini termasuk pimpinan para wali. Wiridannya disusun, kita disuruh baca banyak wiridan-wiridan kitab beliau. Ada namanya Nasaihud Diniyah, ada namanya Ad-Da'wah Utama, Risalatul Ma'awanah dan lain sebagainya. Kitabnya banyak. Insya Allah kita baca ini kalau kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan hasil maksud tujuan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebihnya mohon maaf apabila kekurangan. Wallahu muwaffiq wal mubarik. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma kuntu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا ربنا ترحمنا بأننا ترحمنا وأننا أشرفنا على الله أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذكر محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا
بالمصطفى رسولي نهضى بكل سهولي صلى وسلم ربي عليه عد الهم وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد لله في البر والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.